Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yudi Nur Supriyadi, Esos IMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Riset dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal draft skripsi dengan judul Pengaruh Pengukuran dengan Metode Market Value Edit terhadap Kinerja Keuangan PT Astra International Tbk periode 2019-2020. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Christine Arka Glenzi Lubasa dengan NIM 20101111043. Saya merupakan mahasiswi UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen Angkatan 2020. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian ini. Penelitian mengenai kinerja keuangan perusahaan mungkin sudah banyak dilakukan oleh para peneliti lainnya. Hal tersebut dikarenakan kinerja keuangan perusahaan sangat perlu diteliti supaya mengetahui tinggi rendahnya kinerja keuangan di suatu perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat strategi yang lebih baik untuk kelangsungan kinerja keuangan perusahaan. Investor atau biasa disebut dengan pemegang saham, kreditor yang berminat untuk membeli saham maupun obligasi suatu perusahaan, tidak hanya akan melihat bagaimana pergerakan saham secara historis, akan tetapi melihat juga performa dan kinerja keseluruhan perusahaan juga harus diukur. Dengan kata lain, setelah mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan, seorang investor dapat memutuskan untuk berinvestasi atau tidak atau menjual sahamnya yang telah ada dalam perusahaan tersebut. Kinerja keuangan merupakan suatu cara yang dilakukan perusahaan untuk melihat serta menilai keberhasilan yang dicapai perusahaan. Berdasarkan data pengamatan awal menunjukkan bahwa kinerja keuangan PT Astra International Tbk mengalami penurunan sebagai akibat dari masa pandemi COVID-19 yang belum mereda. Kondisi ini dapat dilihat dengan terjadinya penurunan pada hasil penjualan maupun keuntungan bersih, di mana pada tahun 2019 pendapatan bersih sebesar 237,166 miliar rupiah mengalami penurunan sebesar 26% pada tahun 2020. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran dalam menghadapi persaingan global. Dalam mengukur kinerja keuangan perusahaannya, PT Astra International Tbk telah menggunakan banyak pendekatan antara lain rasio return on asset, return on equity, current ratio, dan lain-lain. Metode-metode tersebut dapat dikatakan sebagai metode pengukuran kinerja keuangan tradisional. Sehingga dalam penelitian ini, metode pengukuran kinerja keuangan yang digunakan adalah Market Value Edit atau MFA. Konsep yang dikembangkan oleh Stern, Stedworth, and Co. ini meyakini bahwa MFA merupakan salah satu metode penilaian kinerja yang paling tepat untuk mengetahui perusahaan itu sukses atau tidaknya manajemen keuangan perusahaan dalam menciptakan kekayaan bagi pemegang saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya mengajukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pengaruh kinerja keuangan PT Astra International Tbk dengan metode Market Value Edit atau MFA. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui positif atau negatifnya pengaruh kinerja keuangan PT Astra International Tbk dengan metode Market Value Edit atau MFA selama periode 2019-2020. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana dalam manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat akademis. Manfaat teoritisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemegang kepentingan di PT Astra International Tbk terkait pengaruh kinerja keuangan PT Astra International Tbk dengan menggunakan metode Market Value Edit. Dan manfaat akademisnya yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut terkait keefektifan implementasi metode Market Value Edit berdasarkan pengaruhnya untuk kinerja keuangan.
Selanjutnya ada studi literatur, di mana dalam studi literatur ini saya mengambil 5 studi literatur. Yang pertama, penelitian pertama yaitu oleh Zulfikar Patambang L dan Putra MA pada tahun 2018 dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added dan Market Value Added pada PT Alumindo Light Metal Industri Tbk. Yang penelitian kedua oleh Nur Cahayanti A dan Hamdani MS pada tahun 2020 dengan judul Analisis Penggunaan Metode Economic Value Added atau EVA dan Market Value Added atau MFA untuk menilai kinerja keuangan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk INDF periode 2015-2019. Penelitian ketiga oleh Mas Syadi Khaira S dan Aziz pada tahun 2021 dengan judul Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan dengan Metode Rasio Keuangan, Economic Value Add, and Market Value Add pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Persero Cabang Watan Sopeng. Penelitian keempat oleh Ahditama S dan Muiz MA pada tahun 2021 dengan judul Analysis of Financial Performance Using Economic Value Add atau EVA and Market Value Add MFA Approach of State-Owned Banks BUMN List on Indonesia Stock Exchange. Penelitian kelima oleh Afifa FA pada tahun 2016 dengan judul Financial Performance Analysis Based on Economic Value Add atau FA and Market Value Add MFA Case Study on PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. Dalam kerangka pemikiran ini saya membahas 3 teori. Yang pertama saya bahas adalah manajemen keuangan. Menurut Sartono pada bukunya tahun 2011, dalam halaman ke-50, manajemen keuangan adalah aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurah-murahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba. Mengapa saya mengambil manajemen keuangan? Karena dalam manajemen keuangan terdapat teori-teori yang bersangkutan pada penelitian ini, yaitu teori signal, di mana dalam studi manajemen keuangan terdapat teori signal yang menurut Spence pada tahun 1973 menyebutkan teori sinyal atau signaling theory adalah sebuah sinyal yang diberitahukan oleh perusahaan kepada investor sebagai pihak luar. Mengapa saya mengambil teori signal ini? Karena sinyal dapat berupa informasi di mana informasi-informasi tersebut berasal dari pihak perusahaan yang diberitahukan kepada pihak investor, sehingga pihak investor dapat menentukan keputusan akankah ia berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak, dan juga pihak investor akan mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan tersebut. Sehingga untuk mengukur kinerja perusahaan tersebut, dibutuhkannya metode pengukuran, di mana saya mengambil market value aid yang menurut Sartono pada tahun 2001 adalah metode untuk mengukur kemakmuran investor dengan kenaikan nilai pasar yang dimaksimumkan dari modal perusahaan di atas modal yang ditanam investor. Kenaikan tersebutlah yang merupakan market value aid. Berikut ini merupakan alur pemikiran pada penelitian ini dari manajemen keuangan, selanjutnya teori signal, selanjutnya market value aid, dan implementasinya terhadap pengukuran kinerja keuangan. Selanjutnya ada asumsi, di mana saya membuat 2 asumsi. Yang pertama, pengaruh metode market value aid terhadap kinerja keuangan pada PT Astra International Tbk adalah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat terlihat perusahaan tersebut sehat atau tidak. Yang kedua, kinerja keuangan dapat dikaji dengan metode market value aid karena dapat dilihat dari saham, di mana saham merupakan suatu alat yang menentukan apakah bagus berinvestasi pada perusahaan tersebut atau tidak. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian, yaitu kuantitatif dengan metode deskriptif. Yang kedua ada sumber data. Yang pertama ada data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan pada responden. Dan yang kedua data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen laporan keuangan PT Astra International Tbk.
Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu ada kuesioner, studi pustaka, penelitian lapangan, dan dokumentasi. Yang keempat, ada teknik analisis data, yaitu ada 3. Yang pertama, model pengukuran atau outer model. Yang kedua, ada model struktural atau inner model. Dan yang terakhir, ada pengujian hipotesis, yang dimana ketiga ini diukur melalui program Smart PLS. Sekian paparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.